vonis hukuman mati kepada Sambo 1 tahun 6 bulan untuk Barada Eliezer. Berbagai pendapat pro kontra bermunculan. Yang satu pihak mengatakan setuju dengan hukuman mati, namun yang sebaliknya pun terjadi, dengan dasar utama bahwa soal kematian adalah hanya di tangan Tuhan. Apakah kita menyetujui hukuman mati? Kalau berdasar hukum, sudah tentu hukum Indonesia mempunyai dasarnya sendiri. Kita sudah bersama-sama menyaksikan sendiri akhir drama pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dengan dijatuhkannya vonis hukuman mati kepada Sambo, vonis 20 tahun penjara kepada Putri Chandrawati, vonis 15 tahun penjara untuk Kuat Ma'ruf, vonis 13 tahun penjara untuk Ricky Rizal, dan vonis 1 tahun 6 bulan untuk Barada Eliezer. Berbagai pendapat pro kontra bermunculan sana-sini, terlebih tentang vonis hukuman mati kepada Sambo. Pendapat pro kontra pun bermunculan di antara para umat Kristen sendiri tentang hukuman mati ini. Yang satu pihak mengatakan setuju dengan hukuman mati dengan dasar bahwa pemerintah yang menjatuhkan hukuman mati melalui pengadilan dipimpin hakim sebagai wakil Tuhan. Memang pemerintah diberi kewenangan untuk menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi, sehingga kebijakan dan peraturannya mesti dituruti, dipatuhi oleh umat beriman. Namun yang sebaliknya pun terjadi, yaitu gelombang yang menyatakan mereka anti hukuman mati. Anti hukuman mati yang mengatakan bahwa soal nyawa itu adalah di tangan Tuhan. Dan hukum yang berlaku pada saat ini adalah hukum kasih karunia semenjak Tuhan Yesus Kristus mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menebus semua orang. Sehingga hukum kasih karunia itu dapat diberlakukan di dalam pengadilan sekalipun, bahwa seberat-beratnya hukuman yang diberikan kepada pembunuh adalah hukuman seumur hidup, di mana ini memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bertobat. Sebagaimana Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, bahwa manusia seluruhnya mempunyai dosa yang besar dan harus mati sesungguhnya. Karena dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Maut adalah kematian. Sehingga setiap orang yang berdosa haruslah mati sesungguhnya. Namun karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Maka di sini ada kesempatan, gantinya manusia itu mati, maka dia diampuni dan mesti ada pertobatan yang menyatakan menolak hukuman mati dengan dasar utama bahwa soal kematian adalah hanya di tangan Tuhan. Dengan tuntutan kepada Sambo yang membunuh dengan hukuman mati itu, maka berarti hukum kasih karunia yang ada di dalam perjanjian baru sudah tidak berlaku, tetapi gantinya yang berlaku adalah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti di perjanjian lama.
Apakah kita menyetujui hukuman mati? Apakah kita tidak menyetujui hukuman mati? Bahwa sesungguhnya semua hal ini panjang permasalahannya. Dan ini pernah ada debat yang sangat panjang. Seorang profesor guru besar hukum dari Universitas Airlangga Surabaya yang tegas-tegas menolak hukuman mati dengan debat yang sangat panjang dengan para ahli hukum, yaitu Profesor Dr. J.E. Sahitapi yang almarhum. Nah, hal ini masih relevan pada saat ini dengan pembahasan ini. Namun, melihat ada pro kontra dasar-dasar dari segala sesuatunya itu, termasuk di dalam hubungan antara ayat di dalam Alkitab dengan ayat Alkitab yang lain di dalam pro kontra untuk menentukan sikap. Bagaimana kita menyetujui suatu hal atau menolak suatu hal yang beranggapan bahwa itu adalah sesuai dengan firman Tuhan masing-masing, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita perlu landasan berpikir kritis bagaimana tentang hal ini. Katakanlah itu satu benar dan satu dianggap salah. Namun tentu dasar dari yang dianggap salah itu pun mempunyai dasar kebenarannya. Kalau berdasar hukum, sudah tentu hukum Indonesia mempunyai dasarnya sendiri. Dan itu dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah jelas dinyatakan tentang adanya hukuman mati sebagai hukuman paling terakhir ketika hukuman yang lain sudah tidak bisa mengakomodasi. Dan tentu untuk mencapai pada tahap ini tidaklah semudah membalik telapak tangan.